Dalam beberapa tahun terakhir, peta persaingan industri sepeda motor di Indonesia mengalami perubahan yang cukup menarik dan hal ini jarang terjadi. Yang mana Suzuki setelah bertahun-tahun berada di posisi paling bawah, Suzuki akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Suzuki saat ini tidak lagi sekedar menjadi anak bawang dalam persaingan motor Jepang. Suzuki mulai memperlihatkan catatan penjualan yang mengejutkan. Unit mereka mulai naik signifikan, dealer mereka kembali ramai dikunjungi pembeli, dan penjualan bulanan yang selama ini stagnan akhirnya menunjukkan kurva yang menanjak. Namun menariknya adalah ketika Suzuki mengalami kenaikan dalam hal penjualan, raksasa Jepang seperti Honda malah mengalami penurunan penjualan, yang mana secara data year on year, Honda mengalami penurunan sebanyak 2,72%. Kemudian untuk Yamaha, sampai saat ini belum ada terlihat penurunan yang signifikan. Bahkan untuk Yamaha sendiri masih cenderung stabil penjualannya. Dan fakta mengejutkannya lagi adalah secara keseluruhan, pasar motor di Indonesia memang sedang masa lesu, yang mana penjualan motor dalam jumlah keseluruhan memang sedang mengalami penurunan. Tapi ini berbeda dengan Suzuki, ketika raksasa mengalami penurunan penjualan dan pasar motor Indonesia sedang mengalami penurunan juga, Suzuki malah melejit naik. Namun kenapa bisa? Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa selama hampir 1 dekade terakhir, Suzuki berada dalam kondisi sulit. Jaringan dealernya berkurang, penetrasi iklannya menurun, dan produk-produknya sulit bersaing dengan dominasi Honda dan Yamaha. Namun situasi itu perlahan berubah berkat beberapa langkah strategi Suzuki yang mulai menunjukkan hasilnya. Nah, di sini yang menarik. Jika kita lihat langkah strategi Suzuki, sepertinya kebanyakan orang awam akan berpikir kalau langkah strategi Suzuki hampir selalu gagal, yang mana mereka hanya akan membawa motor-motor Vrindavan style yang kalian tahu bagaimana kondisinya. Ya, baru launching pasti kena hujat. Hampir semua motor baru Suzuki dihujat oleh netizen Indonesia, mulai dari Brookman 125, Suzuki Access 125, sampai Suzuki Satria F Pro Charger. Menariknya adalah, walaupun penuh dengan hujatan, motor-motor Suzuki tidak tumbang, malah motor-motor tersebut bersinar layaknya sinar matahari pagi. Kita ambil contoh Suzuki Brookman 125. Motor ini penuh dengan hujatan, penuh dengan kekurangan, dan penuh dengan analog. Namun Suzuki Brookman menjadi motor paling laris Suzuki saat ini per bulan September berdasarkan data Detik Auto. Bahkan kontribusi motor ini berada di 60% terhadap penjualan motor Suzuki secara keseluruhan. Lalu kemudian Suzuki Access 125. Motor ini sama halnya seperti Brookman, penuh hujatan dan penuh dengan analog. Namun motor ini laris manis di pasaran, bahkan melampaui target penjualan. Walaupun sampai saat ini belum ada laporan resmi berapa persen motor ini sudah menyumbang dalam penjualan Suzuki secara keseluruhan, tapi kalau dilihat dari tren positifnya, Suzuki Access 125 sepertinya bisa terus memiliki persentase yang baik setiap bulannya. Lalu kemudian untuk Satria F Pro. Nah, ini belum tahu sih motor ini laris manis atau enggak, tapi yang pasti SPK motor ini sudah mulai ada. Jadi ya, motor Suzuki memang selalu dihujat, tapi motor tersebut bisa bertahan di pasar Indonesia, bahkan bisa menyumbang penjualan yang luar biasa terhadap target Suzuki. Namun bagaimana mungkin produk yang dinilai kurang relevan untuk pasar Indonesia ini, tapi bisa memiliki penjualan yang bagus, bahkan menurut data yang ada, penjualan Suzuki mengalami kenaikan sebanyak 5% di akhir tahun ini. Jawaban yang satu, loyalis. Jadi ketika Honda dan Yamaha sibuk mencari konsumen baru untuk membeli produk terbaru mereka, Suzuki tidak perlu melakukan hal tersebut, yang mana Suzuki punya loyal customer-nya sendiri. Oke, Honda dan Yamaha tentu aja punya loyal customer-nya juga, tapi ini berbeda dengan loyal customer Suzuki. Bedanya gimana? Jadi gini, jika kalian menjadi loyalis produsen Honda atau Yamaha, sebenarnya itu adalah hal yang cukup mudah. Kenapa? Ya karena Honda dan Yamaha hampir selalu memberikan produk yang relevan untuk pasar Indonesia. Jadi kalau mau ditingkatkan status loyalitas konsumen terhadap produk Honda dan Yamaha, ya bisa dikatakan loyalitas yang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan untuk status loyalitas konsumen Suzuki bisa masuk dalam kategori hardcore. Kenapa? Ya karena ini menjadi hal yang sangat sulit, mengingat produk Suzuki yang kurang relevan sebenarnya untuk pasar Indonesia. Bayangin, kalian menjadi loyalis Suzuki, dan kalian ada niatan untuk membeli motor baru, dan kalian sedang punya budget 25 juta rupiah dan ingin membeli Matic. Dengan harga 25 juta rupiah untuk di motor Suzuki, kalian hanya memiliki 2 pilihan, yaitu Brookman dan Access 125. Namun di luar dari Suzuki, dengan budget segitu, sebenarnya kalian bisa mendapatkan motor yang lebih relevan secara desain untuk pasar Indonesia. Misalnya Honda Vario 125, Yamaha Fazio, dan lainnya. Ya kalau dari perihal fitur dan teknologi, jelas Vario 125 dan Fazio di atas motor Suzuki 25 jutaan. Dan kalau dari segi desain pun, ya gimana ya, cuman loyalis Suzuki doang yang tahu menilai desain dari Suzuki itu sendiri.
Jadi ya, dengan adanya loyalis ini penjualan Suzuki bisa naik. Yang berarti sejauh ini Suzuki hanya mengandalkan repeat order dalam hal penjualan. Bahkan menurut Suzuki, 70% penjualan Suzuki terjadi memang dalam bentuk repeat order. Kalau udah ada patternnya seperti ini, jadi jelas ketika produsen raksasa mengalami penurunan penjualan, Suzuki tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. Lagi pula, kalau kita melihat strategi raksasa saat ini sepertinya memang sudah agak aneh. Kita ambil contoh Honda. Honda itu adalah produsen yang aneh, suka membolak-balikan konsep. Scoopy yang tadinya open stang saat ini malah dikasih cover. Honda PCX yang tadinya open stang saat ini malah dikasih cover. Sedangkan Honda Vario yang tadinya pakai batok kepala malah dikasih varian open stang. Jadi ya patternnya udah bolak-balik gitu aja. Dan untuk Yamaha sendiri, walaupun motornya memiliki desain yang menarik dan hampir selalu segar, tapi mesin yang digunakan hampir keseluruhannya sama persis di kelas 125cc-nya. Di satu sisi ini adalah hal yang baik, namun di satu sisi adalah hal yang membosankan. Karena misalnya kalian pengguna motor Yamaha 125cc A, lalu kalian ganti motor Yamaha 125cc B. Rasa berkendara mungkin sedikit berbeda, tapi performa yang kalian rasakan kemungkinan besar ya sama. Kasarnya ya kayak nggak ganti motor. Iya kan? Begitupun Honda, dari segi desain mereka cukup bermain, tapi dari segi mesin ya hampir monoton juga setelah ISP Plus diluncurkan. Hampir nggak ada teknologi terbaru yang nempel di motor entry level mereka. Sedangkan Suzuki selalu membawa sesuatu yang beda, walaupun bisa dikatakan ketinggalan zaman dalam hal teknologi, tapi terkadang hal ini yang dicari oleh konsumennya. Sesuatu yang beda secara total, bukan hanya desain aja. Iya kan? Tapi kan Brookman 125 dan Access 125 menggunakan mesin yang sama. Ya iya sih, cuma dua itu doang yang sama, sisanya hampir beda semua. Yang berarti Suzuki menawarkan motor yang memiliki desain berbeda, gaya berkendara berbeda, dan performa yang berbeda. Dan hal ini yang dicari oleh loyalis Suzuki. Kasarnya lagi, mereka mengganti motor memang untuk merasakan sesuatu yang baru, bukan hanya ganti bodi doang. Namun di luar dari ini semua adalah, walaupun ada kenaikan penjualan yang lumayan banyak, tapi Suzuki memang sepertinya harus bebenah dalam hal strategi dan peluncuran produk. Karena mau bagaimanapun, momentum suatu produsen bisa aja hilang. Kita ambil contoh di Suzuki Satria F. Suzuki Satria F diluncurkan oleh Suzuki di momen yang paling tepat, yang mana ketika isu motor 2 tak akan dihapus dan tidak boleh digunakan di jalan raya, tapi pasar masih pengen motor performance dengan harga yang terjangkau. Dalam kondisi tersebut, Suzuki berhasil membuat momentum yang sangat dahsyat dengan mengeluarkan Satria F dan mereka berhasil mempertahankan momentum tersebut selama beberapa tahun. Namun yang namanya momen, pasti akan ada habisnya. Tapi Suzuki seperti tidak ingin merelakan momennya hilang gitu aja. Buktinya sampai tahun 2025 Suzuki masih berjualan Suzuki Satria F. Dan yang kita tahu semua, tanpa membuka data pun, pasar underbone udah sangat kecil saat ini. Dan semua pasar sedang terfokus di motor matic. Suzuki tidak bisa idealis seperti Kawasaki yang hanya menjual motor batangan. Karena Suzuki juga menyediakan dan terlahir dari produsen motor bebek dan matic. Jadi ya, dengan adanya peluncuran Satria F Pro kemarin, ini seperti membuktikan betapa kuatnya mental Suzuki untuk mempertahankan momentum mereka yang sebenarnya udah kadaluarsa. Dan kalau Suzuki terlalu kuat memegang momentumnya dan mereka sangat lambat dalam hal pembaharuan produk dalam persaingan, mau sampai kapan mereka berharap terhadap konsumen loyal mereka? Karena suatu saat, seloyalitasnya konsumen jika diberikan produk yang lebih menarik, mereka akan berpindah hati juga. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.